Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita diperbolehkan datang kepada Tuhan untuk beribadah di hari Minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita kekuatan, kesehatan, terutama hati penuh dengan sukacita. Mari kita akan angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan mengerti sendiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Kami tetap berdiri kepadamu Tuhan, tetap mengandalkan Engkau Tuhan, karena kuasa salib-Mu, karena oleh darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus kami ya Bapa, dari lumpur dosa. Begitu banyak perbuatan kami penuh dengan dosa-dosa kami ya Bapa. Engkau telah mengangkat dosa-dosa kami saat ini Bapa. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah rela mati di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan, boleh dimenangkan Tuhan, melalui setiap perbuatan perkataan kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, banyak kekurangan, kelemahan Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau Yesus. Biarlah Engkau sendiri memampukan kami, berikan kesanggupan Tuhan untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan, disempurnakan Tuhan. Sebab kami sadar kami tidak bisa apa-apa selain Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kami boleh sadar Tuhan, karena Engkau telah mati di kayu salib Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apakah kami balas selain dengan setiap ibadah kami saat ini ya Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami Yesus. Terima kasih Bapa atas pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah hari ini Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkati setiap pujian yang kami naikkan, yang bertugas, WL, singer, terutama pemain musik ya Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, supaya roh-Mu nyata di dalam setiap pujian kami hari ini Tuhan. Pakai kami semua yang hadir tempat ini Tuhan. Biarlah sukacita-Mu selalu ada bagi kami ya Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap mengucap puji dan syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan telah memberikan cuaca yang terang, sehingga setiap anak-anak Tuhan pada saat ini boleh ada. Karena semuanya itu hanya kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kami pada saat ini. Kita boleh bersama-sama untuk sebentar akan merayakan Paskah ya. Karena semuanya itu kalau kita boleh merayakan sampai saat ini. Karena Tuhan masih memberikan kemenangan kepada kami pada saat ini. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kita semua. Hidupku
sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, sebab hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita tetap bangkit berdiri. Betapa baiknya Tuhan. Kita pujikan hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Engkau adalah saudaraku, saudara Gia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, karena kita saudara, kita seiman. Kita tetap bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi. Kita pujikan bangkit serukan nama Yesus. Kami mohon untuk duduk. Nama Yesus mengalahkan segala-galanya. Kalau kita sakit, dalam nama Yesus akan sembuh. Di mana kita berjalan dan berada, dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kalahkan iblis ya. Kita pujikan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal harganya. Dan ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
antara orang mati. Kita sambung lagi, kita pujikan Yesus ajaib. Kita pujikan beberapa kali, kami mohon kur, ibu-ibu kami persilahkan.
Terima kasih atas kur ya ibu-ibu di GBI Warujaya yang pada saat ini sungguh hebat. Walaupun emak-emak pada saat ini tetapi kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Karena di dalam Yesus pasti kita bisa. Di dalam Yesus pasti kita menang. Karena Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan memberikan kita yang terbaik. Walaupun usia saat ini ya kepala 6, tetapi Tuhan berikan kita semangat supaya kita tetap melayani Tuhan. Jangan kalah sama gereja lain ya, walaupun kita kepala 6 tapi kita tetap berikan semangat. Saya dulu juga malu untuk joget. Saya tuh orangnya paling malu, tetapi pada Tuhan berikan kemenangan kepada saya pada saat ini saya tidak malu untuk melayani Tuhan. Karena bersama Tuhan pasti kita bisa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita memberi, kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Engkau. Tuhan, sebelum kami memberi, kuduskan dan tangan-tangan kami Tuhan. Berapa banyak yang kami beri, tetapi Engkau Allah yang mengetahui. Karena kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap puji dan syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Kita pujikan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan persembahan Bapak Ibu sekalian berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Allah. Mari kita bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita pujikan seperti wanita
mengurapimu. Demikian aku. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita pujikan sekali lagi seperti wanita. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami serahkan Ibu Endah untuk pimpin doa firman Allah. Bapa Maha Mulia, ajari kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan selalu dekat kepada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih-Mu tiada batasnya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Lawatan-Mu, pemeliharaanmu di setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur hormat kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Allah yang hidup. Saat sore petang hari yang indah ini Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau. Kami mengucap puji dan syukur, terima kasih Tuhan.
Engkau izinkan kami Tuhan bersama-sama untuk datang bersekutu di dalam nama Engkau. Teristimewa Tuhan, Kau izinkan kami untuk menyembah, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan segala penyembahan pujian kami ini selalu menyenangkan hati Engkau. Terlebih Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan yang pimpin pujian, WL, singer maupun tim musik Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa Engkau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati di setiap kehidupan rumah tangganya, Engkau berkati Tuhan di dalam usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati di dalam rencana-rencananya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayan-pelayan ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kemampuan, kesanggupan Tuhan, berkati kesetiaan untuk melayani Engkau ya Bapa dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terimalah Tuhan segala penyembahan kami ya Bapa, supaya penyembahan kami layak di hadapan Engkau ya Bapa. Dialah Bapa kami yang maha besar. Tuhan, kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni Bapa segala dosa-dosa kami, ampuni segala perbuatan kami sepanjang hari ini, kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, ampuni. Kuduskan, sucikan badan jiwa roh tubuh kami. Kau sucikan Tuhan hati kami, berkati kami hati yang lunak Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan tertanam di dalam loh hati kami, menjadi tongkat setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Tegurlah kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan Tuhan badan jiwa rohnya, sucikan mulut lidah bibirnya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat Engkau. Kami percaya dan yakin Tuhan, melalui hamba-Mu Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu akan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di dalam hati kami yang tidak percaya akan kebenaran firman-Mu, mungkin di sekeliling kami, kanan kiri kami Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, kami tengging, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari ruangan maupun ruangan hati kami ya Bapa. Jamahlah kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan, tidak mendengarkan saja Tuhan, tapi melakukan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala doa sembah kami yang kurang sempurna ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehat semua? Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, coba nanti kalau di mimbar dicopot ya. Kemarin enggak kelihatannya kurang bagus ya. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini biar kita suka mendengar firman, suka melakukan firman ya. Jangan sampai tidak suka mendengar tapi mau melakukan. Sing dilakukan opo ya. Kita melakukan itu karena kita mau mendengar, mau membaca. Amin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan. Bisa jawil kanannya, Tuhan Yesus sumber kehidupan. Amin ya. Tuhan Yesus sumber kehidupanku. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita akan bersama-sama membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
langsung baca saja, enggak usah ayat. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, lalu kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber kehidupan ya. Dia mengatakan di dalam kitab Wahyu, lihatlah aku hidup walaupun aku mati, tetapi aku hidup untuk selama-lamanya. Ya, itu ayat pasal 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di dalam kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ya, ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mengajarkan dengan perumpamaan, ya, pengajaran daripada Tuhan Yesus ini sangat dalam sekali, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya. Karena ada pokok anggur, ya, yaitu anggur yang liar, ya, anggur hutan, ya. Anggur hutan ini walaupun tumbuh tetapi buahnya tidak pernah rasa manis, ya. Maka dari itu rasanya kecut, ya, asam. Tetapi kalau anggur yang benar itu dia mengeluarkan yaitu rasa yang manis, rasa yang harum, ya. Kalau ibu-ibu minum perjamuan suci, ya, sekarang ini itu air anggur asli, ya, yang dikemas. Kalau dulu kan dari jamu cap jenggot itu, ya, yaitu anggur cap jenggot, ya, itu ada campurannya, jadi rasanya pahit-pahit gimana. Tapi anggur sekarang ini manis, ya, dan itu dikemas semakin lama semakin manis. Kecuali kalau anggur itu diberi ragi, ya, akhirnya anggur itu menjadi keras, ya, dan itu bisa memabukkan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang Yesus pokok anggur dan kita carang-carangnya, ya.
dan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Ya. Pengusaha ini artinya dia yang mengerjakan, dia yang mengusahakan supaya pokok itu bisa tetap hidup dan carang-carangnya itu tetap bisa berbuah. Ya. Karena Tuhan pernah mengatakan bahwa makananku yaitu untuk melakukan kehendak Bapa sampai aku menyelesaikannya. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan aku pokok anggur, itu karena sudah diperintahkan oleh Allah Bapa. Ya. Karena apa yang dikehendaki Bapa itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu yang menjadi kehendak kita. Kadang-kadang kehendak kita dengan kehendak Tuhan Yesus itu bertentangan. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa kehendak roh, kehendak Allah berlawanan dengan kehendak daging. Daging ini adalah aku. Jadi kehendak Allah berlawanan dengan kehendak manusia. Kehendak manusia berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, maka dan itu kalau kita mau dipimpin oleh roh, maka kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan kita ini. Ya, puji nama Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus dia mengambil pelajaran tentang pokok anggur ini? Ya, karena Tuhan berbicara tentang hubungan antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Tuhan Yesus sebagai pokok, umatnya sebagai carangnya. Nah, carang ini kalau ingin hidup harus selalu menempel kepada pokok. Tapi kalau carang ini terputus, maka carang ini akan menjadi layu, menjadi kering, dan akhirnya mati. Ya. Maka dan itu kalau saudara punya pohon besar ya, dipotong ranting-rantingnya, maka ranting-rantingnya ini akan kering. Tetapi pokoknya masih hidup. Nah, begitu ya. Nah, kita sebagai carang-carangnya Tuhan menghendaki supaya carang itu bisa hidup, bisa mengeluarkan daun, bisa mengeluarkan buah, ya, dan buahnya itu banyak. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau pohon anggur itu bukan semua carang itu mengeluarkan buah, ya. Jadi carang yang sini ada buahnya, yang sebelahnya kadang-kadang tidak ada buahnya. Sebelahnya lagi ada, sebelahnya lagi tidak ada, ya. Maka pengusaha yaitu Allah Bapa, ya, dia memerintahkan kepada Tuhan Yesus untuk memotong ranting-ranting yang tidak mengeluarkan buah. Supaya apa? Supaya ranting yang mengeluarkan buah ini buahnya menjadi banyak, ya, menjadi banyak, ya. Dan akhirnya satu pohon ini, satu pokok ini yang carangnya tuh banyak sekali, itu mengeluarkan yaitu apa? Tandan-tandan anggur yang besar-besar. Nah, ini ya. Maka dan itu kalau para petani itu ingin supaya buahnya besar-besar, ya, kadang-kadang kalau ada apa ya, umpamanya mangga itu kadang-kadang kalau di atas satu gerombol itu ada 10, ya toh, ada 8. Nah, itu. Tapi kalau yang punya itu pinter, itu dikurangi, saudara. Mungkin ditinggalkan 4 atau 5, yang lainnya dipotong, dibuang, saudara. Dan akhirnya buah yang tertinggal itu akan menjadi besar dan kalau mateng sangat
manis. Ya, tapi kalau satu gerompol ini isinya banyak, ya, maka makanan dari pokok ini akan tersalurkan beberapa buah dan akhirnya buahnya menjadi kecil-kecil. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, firman Tuhan katakan kita harus tetap menempel. Ya. Menempel itu artinya, ya, kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hidup di dalam hidup kita. Ya, kalau di sini dikatakan, ya, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah atau tidak hidup jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa, ya, pengajaran ini. Maka dan itu di dalam kita mengiring Tuhan, ya, banyak sekali halangan dan rintangan. Tetapi jangan sampai halangan dan rintangan itu untuk merenggangkan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menempel kepada Tuhan Yesus? Ya, kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Setiap pagi kita bisa bangun, kita katakan selamat pagi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami atau saya dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Pernah enggak tiap pagi bersyukur kepada Tuhan? Ya. Kalau perlu tangannya dicoba, wah kok enteng. Sikile dicoba kok enteng. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang enek tangi turu tangane kemeng kabeh. Sebabnya bengi ngimpi tangannya diuntir polisi. Akhirnya bareng tangi tangannya. Maka dari itu kalau mau tidur, ya Tuhan berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kalau pengen ngimpi, ya Tuhan berikan aku mimpi yang indah bertemu dengan Engkau. Nah gitu. Pernah doa ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, ya. Kalau kita ngimpi bertemu Tuhan Yesus, nanti kita akan diajak jalan-jalan, ya. Jalan-jalannya bukan ke Kediri, bukan ke Jombang, tapi jalan-jalan ke surga. Amin, haleluya. Tapi diajak toh nanti diulih noneh. Tapi kalau saudara kata Tuhan aku sudah kerasan di sini, anakmu cilik-cilik, ya. Nah, ya, kita kalau jalan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada rindu enggak dijak jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Kita harus nempel terus. Amin. Ya. Seperti Nuh, orang yang bergaul dengan Allah karena dia menjaga hidupnya itu tetap tidak bercela. Ya. Dari orang-orang sejamannya. Hidup yang tidak bercela ini artinya hidup kudus, hidup suci, ya, hidup tidak cemar, ya, hidup tidak berbuat dosa. Nah ini ya, ini sangat penting, ya. Maka dari itu kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin lengket dengan Tuhan Yesus, ya. Kalau di promosi itu lengket seperti perangko gitu ya. Lengket, ya. Kalau kita ini adalah kekasih-kekasih Kristus, saya yakin Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Amin.
ya. Bukan hanya dekat, malah mau nempel. Ya, nempel itu adalah tanda kasih. Siapa 12 murid yang mengasihi Tuhan Yesus? Yang paling mengasihi, yaitu Rasul Yohanes. Di mana-mana Rasul Yohanes itu selalu dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan duduk saja bersandar di tubuh Tuhan, ya, saking dekatnya, saudara, ya. Dan Rasul Yohanes diberi rahasia, ya, yaitu pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, ya. Dan Rasul Yohanes, ya, diperintahkan untuk melihat 7 jemaat mula-mula di Asia Kecil, ya. Dan itu adalah suatu rahasia yang luar biasa. Tapi saya tidak akan masuk di situ, tetapi saya ingin melihat bahwa Yesus sumber kehidupan, seperti pokok yang memberikan kehidupan kepada carang-carangnya. Ya. Ayat yang ketiga di sini dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ranting yang nempel kepada Tuhan Yesus, yang bisa mengeluarkan buah yang banyak, itu karena sudah disucikan oleh Tuhan, ya. Ya, kalau bahasa yang lain itu dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Ranting ini akan tetap mengeluarkan buah yang banyak. Yang tidak mengeluarkan buah dipotong, saudara. Nah, tinggal saudara pilih dipotong apa tetap nempel. Nek tetap nempel, kehidupan ada di dalam kita. Amin, saudara, ya. Haleluya. Ya, maka dari itu kita harus nempel terus kepada Tuhan Yesus. Jangan kita memandang kanan kiri, ya. Kita harus memandang pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Ya, maka dari itu kalau kita ini sebagai ranting, ya, kita harus tetap memiliki kehidupan yang sumbernya dari pokok, ya. Dan pokok ini adalah pribadi Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan. Nah, ini, ya, puji Tuhan, ya. Coba kita akan lihat ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas, saudara, ya. Jadi ranting yang berbuah itu karena masih ada hubungan dengan Tuhan. Tapi ranting yang dipotong itu ranting yang tidak ada hubungan dengan pokoknya. Dan akhirnya menjadi layu, kering, dan mati. Artinya di dalam kehidupan kita, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, ya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, mendekatlah kepada Allah selama masih berkenan, ya. Berserulah kepada Allah, ya, apabila engkau dekat dengan Allah. Jadi kalau kita mendekat, berseru. Berseru ini artinya kita bisa mengatakan memohon pertolongan, saudara. Seperti pada waktu Rasul Petrus, dia berjalan di atas air. Dan akhirnya dia tidak memandang Yesus lagi, tapi dia merasakan air yang di kakinya. Akhirnya Rasul Petrus ini tenggelam,
Pada waktu itu dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Dan pada waktu itu Tuhan pegang tangannya dan mengangkat Petrus dari dalam air, dan akhirnya Petrus hidup, mengalami keselamatan, tidak mati di dalam air, saudara. Jadi berseru itu penting, ya. Ojo nek ya punya masalah meneng, ben Pak Pendeta ini ngerti. Pak Pendeta ini menungso biasa, ya. Kalau ndak diberitahu ya orang ngerti, saudara. Ya. Maka dan itu kita harus bisa saling memberikan informasi, ya. Bagi jemaat yang rumahnya dekat, kalau ada yang sakit bisa WA, Om ini Mbak Siti ya rodok sakit, oh Mbak Betty ini rodok lemah imannya, oh ini Pak Bejo ya sedang pergi keluar kota. Jadi kalau memang tidak hadir dalam ibadah, pendetanya tahu, amin ya. Jadi informasi itu sangat penting ya, supaya kita bisa ada hubungan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan ya. Nah, Yesus bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga Yesus sumber kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Dengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Jadi Tuhan Yesus datang ya supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya. Nah, kelimpahan ini bukan hanya berkelimpahan dalam berkat uang, saudara, harta benda, bukan. Tetapi kelimpahan ini berbicara tentang kehidupan yang lebih dari yang lain. Amin. Ya. Jadi kalau orang itu lebih dari yang lain, itu bisa dikatakan limpah walaupun hidupnya tidak kaya. Ya. Haleluya. Ya. Saudara, dikatakan limpah ini berlimpah dengan ucapan syukur, berlimpah dengan kekuatan, ya, seperti Hagai ini, walaupun kebun-kebunnya ini tumbuh-tumbuhannya mati semua, kambing domanya tidak ada di kandang, ya, karena memang banyak yang dijual, banyak yang mati, begitu ya. Kebun sapi juga tidak ada. Tapi Hagai mengatakan, siapa? Ya, dia mengatakan bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah kekuatanku. Aku beria-ria, aku memuji-muji Tuhan. Ya, ini saudara. Ya, jadi kelimpahan ini bukan hanya secara jasmani saja, tetapi kelimpahan yang ada di dalam hati itu sangat luar biasa. Limpah dengan kasih, walaupun mungkin hartanya pas-pasan, tapi suka menolong orang lain. Ya, mungkin bukan dengan keuangan, tetapi dengan tenaga, mungkin dengan nasihat, mungkin dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Tapi Tuhan mengasihi ya orang yang mau berbuat sesuatu dengan penuh sukarela. Tuhan sanggup melimpahkan, sanggup melebihkan, bahkan Tuhan sanggup mencukupkan. Ya. Yaitu dalam 2 Korintus pasal 9 ya ayat 8.
Tapi puji nama Tuhan, ya, kita punya Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai sumber kelimpahan. Ya, luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita, Yesus, dia menyatakan diri sebagai roti kehidupan. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak mati, tetapi dia akan mendapat hidup yang kekal. Akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Karena air itu bisa memuaskan hidup kita sebagai umatnya, sebagai carang yang membutuhkan air kehidupan, yang membutuhkan makanan atau sari makanan dari pokok itu. Dan akhirnya carang-carang itu hidup tumbuh dengan luar biasa. Ya, haleluya. Ya. Di sini ada yang enggak pernah makan? Makan ya? Ya. Kita makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup kita untuk apa? Lah hidup untuk makan ya. Makan terus. Ya. Jadi kalau kita makan untuk hidup supaya tubuh kita ini kuat, sehat. Ya. Kalau kita kekurangan makan berarti kita kurang gizi. Ya, akhirnya badannya menjadi kurus, akhirnya beribu-ribu penyakit berdatangan. Satu penyakit harus kewalahan, beribu-ribu penyakit. Kita semua pengen sehat ya. Haleluya. Tuhan Yesus sumber kesehatan kita. Amin ya. Puji nama Tuhan ya. Karena apa? Hanya nama Yesus yang dapat memberikan kehidupan. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umat manusia. Hanya nama Dia, yaitu nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Menyelamatkan itu artinya memberikan hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ya, digambarkan sebagai ranting-ranting ini, ya, di dalam kita menempel ini, ya, menempel ini harus didasari dengan iman, percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kehidupan. Ya, coba Yohanes 3 ayat 15-16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 15-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, puji Tuhan ya. Jadi di dalam kita nempel ini harus yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dia yang dapat memberikan kehidupan bagi kita. Jadi sing nempel itu tidak akan binasa. Sing binasa siapa? Mereka yang tidak menempel. Ya, coba dibaca ya ayatnya ya. Di dalam Yohanes 15 tadi ya. Ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tinggal di dalam Tidak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dibuang keluar Iya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya, puji Tuhan ya. Jadi sing tetap nempel itu akan tetap berbuah. Tapi yang di luar yang tidak nempel itu ya akan mengalami kematian. Ya, saudara bisa dipraktekkan kalau saudara punya pohon dipotong, ya pohon ini ranting ini tidak langsung mati, tapi alum dulu, ya ta? Setelah alum baru kering. Setelah kering, ya akhirnya dibuang ke sampah, dibakar. Itu kalau ranting tanaman. Tetapi kalau manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, sampahnya itu Tuhan sediakan, yaitu namanya lautan api campur belirang. Nah, ini ya, ini ya. Maka dan itu kita ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Kita berusaha untuk tetap nempel kepada Tuhan Yesus. Ya, setiap pagi kita harus tetap bangun tidur menyebut nama Yesus, mengucap syukur, serahkan hidupmu, serahkan usahamu, serahkan keluargamu, serahkan ibadah pelayananmu. Ya, apalagi kalau Minggu, Kemis ada pelayanan, Tuhan aku serahkan besok Kemis atau besok Minggu aku melayani. Berikan roh hikmat-Mu Tuhan, berikan kemampuan. Amin. Ya. Nanti dalam ibadah ini saudara bisa ngecek apakah pelayananmu itu baik atau tidak. Nanti disetel di YouTube, ditulis GBI Waru Jayeng. Nek ora iso nulis, mike dipijet keluar mik abang, ya bunyi GBI Waru Jayeng. Nah, itu ya, nanti akan keluar. Ya, nanti saudara bisa dengarkan. Wah, suaraku jebre pales ya. Nah, itu sing ngrasakno awake dhewe. Nanti nek sing ngelokne pendetane akhirnya jadi ndak enak ta ya. Tapi nek sing ngoreksi diri kita sendiri, nah ya bisa memperbaiki diri, latihan lebih. Ya, kalau di rumah mau pimpin pujian terus nyanyi, korah nyanyi, ngepel nyanyi, masak nyanyi, ya supaya suaranya bagus. Nah ini supaya apal, ya teksnya, ya liriknya, nah ini. Maka dan itu ini sangat luar biasa, ya puji nama Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ini, ya kalau kita ini dipotong, ya, tapi saya yakin Tuhan tidak pernah motong kita, ya, karena siapa yang datang kepada Tuhan Yesus itu karena ada tarikan ilahi, ya. Jadi karena Bapakku telah menarik, ya, dan kamu untuk datang kepadaku, ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus itu karena ada daya yang menarik kita, ya. Kalau tidak ada daya ilahi yang menarik kepada kita, maka kita sebagai orang Kristen itu hanya harian, mingguan atau bulanan, tidak akan tahan lama. Amin. Ya, tetapi kita akan tetap kuat, ya, di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Coba kita akan baca ya Mbak Lis di dalam firman Tuhan.
yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ya. Ya, ayat yang ke-9. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. 10. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Iya, puji Tuhan ya. Ternyata orang-orang yang tetap bertahan menempel kepada Tuhan Yesus yang malah mendoakan saudara, mendoakan saya ya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan ini bukan karena kita pengen setia enggak, tetapi ada kuasa doa yang sangat luar biasa ya. Kita setiap hari didoakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa bukan kepada dunia, kepada orang yang tidak percaya, tetapi Tuhan berdoa untuk mereka yang percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka adalah milik-Mu dan mereka juga milikku, kata Tuhan Yesus. Maka dari itu kalau kita menjadi miliknya Tuhan Yesus, kita akan diberi kekuatan untuk nempel terus. Ya, jadi nempel ini karena ada kuasa ilahi. Ya, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu lemah gitu ya. Tapi kalau Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus balik. Ya, harus kuat kembali ya. Karena apa? Karena dengan menempel ini loh, maka kehidupan daripada Tuhan Yesus itu akan berjalan, akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Maka dari itu kalau kita yang menjadi milik Tuhan ya, Tuhan sering menyentil kita dengan firman Tuhan ya. Seperti Ibu Indah ini kalau berdoa, Tuhan tegurlah saya Tuhan ya. Yang negur itu bukan Pak Pendeta, tapi yang negur itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan kalau menegur itu karena menyatakan cinta kasihnya ya. Dalam Wahyu kan ada ya, aku menegur kamu, aku menghajar kamu karena aku mengasihimu. Nah ini ya. Dan itu kalau ada firman Tuhan menegur itu bukan karena benci, tidak ada. Tuhan tidak ada kamusnya benci kepada umatnya. Tuhan itu isinya hanya kasih, sayang, panjang sabar, murah hati, lemah lembut, ya toh, baik, sungguh baik, amat baik. Nah itu loh ya, puji Tuhan ya. Maka dan itu jangan kita salah paham. Kalau firman Tuhan menegur dikira Tuhan itu benci, enggak. Di dalam firman Tuhan katakan firman-Ku yang membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya, puji Tuhan ya. Yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita yang tetap menempel pada pokok anggur ini, kita ada berkat yang luar biasa. Yaitu yang pertama, kita diberi kuasa doa ya. Ayat 7 sampai 8 ya. Perhatikan. Ya, Yohanes 15 temanya tadi ya. Ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya ada di dalam hidup kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya, saudara. Ya, maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita terkenal dengan orang yang apa? Dungone mandi. Ya, maka dari itu kalau dungo itu artinya berbicara kepada Tuhan, berdoa itu loh, berbicara kepada Tuhan. Ya, maka dari itu mulut ini ya, walaupun firman Tuhan katakan bahwa mulut manusia itu atau lidah itu mengeluarkan berkat, tapi juga mengeluarkan kutuk. Tetapi Rasul mengatakan, hendaklah kamu mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang mendorong supaya orang lain itu hidup. Nah, ini ya, karena lidah seorang murid itu akan menghidupkan ya orang-orang lain. Maka dari itu biar kita ya, apalagi kepada anak-anak kita, wis ngerti goblok cik goblok-goblok nih tambah. Nah, ya kalau goblok ya wah anakku pinter, so aja ngono neh ya. Nah, itu ya saudara ya. Ya karena apa? Perkataan orang tua itu kadang-kadang ya mandi ada kuasanya. Amin. Ya, maka dari itu kita daripada ngelokne sing elek, kita ngelokne sing apik supaya anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka kita bisa memuliakan nama Allah Bapa yang di surga. Karena kita orang-orang yang nempel pada pokok anggur, nempel pada pribadi Yesus, kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kerasa enggak kalau kita ini murid-murid Yesus? Murid Yesus itu disebut pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus keputusanku, pengikut Yesus keputusanku, pengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tidak ingkar itu artinya tetap berpegang pada janjinya Tuhan. Ya, jadi kita sebagai murid Tuhan harus tetap menjaga hidup kita ini. Ya, ada di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarilah kami untuk tetap menyatu dengan Engkau Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluarga kami, bagi orang lain Tuhan, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya, bagi mereka yang belum mengasihi Engkau, mereka mau mengasihi kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau jadikan kehidupan kami bagaikan garam maupun terang bagi dunia ini ya Tuhan, yang selalu dibutuhkan oleh dunia yang gelap ini, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Mari kita akan akhiri ya, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Nanti Bu Enti untuk maju ke depan untuk tutup dalam doa ya. Tidak pakai itu tidak apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan begitu. Sekali lagi kita akan terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepadamu jikalau pada malam hari ini Tuhan sudah pimpin di dalam acara kebaktian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan pada malam hari ini, dan kami percaya malam hari ini Tuhan Engkau selalu memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, terutama berkat, kekuatan, kesehatan, hati yang penuh damai sejahtera. Juga kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini Engkau yang akan tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada malam hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah dan kami akan pulang, biar kami teringat kepada jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Tolong lawatlah Tuhan mereka semuanya. Yang mungkin mengalami sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami susah Tuhan akan berikan penghiburan, yang saat ini mengalami ujian pencobaan yang silih berganti, Tuhan akan berikan kemenangan bagi semua jemaat-Mu. Juga kami serahkan seluruh jemaat-Mu tempat ini yang sudah hadir. Berkatilah Tuhan dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, diberkati. Walaupun situasi dan kondisi saat ini perekonomian Indonesia mengalami agak sulit Tuhan, tapi kami sebagai umat Tuhan tetap percaya kepada Engkau. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan ekonomi kami semuanya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu tempat ini khususnya. Bagi lansia-lansia diberkati, kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan. Kau jauhkan dari segala kecapean, kelelahan, sakit penyakit, supaya mereka tetap sehat walafiat dan tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan. Tetap beribadah kepada Engkau, tetap mengasihi kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu tempat ini. Walaupun seberapa orang yang kami layani, tapi hamba-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam pelayanan di tempat ini, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat segala sesuatunya. Hanyalah Engkau yang selalu menyertai dan selalu memimpin dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkati bagi
bagi seluruh jemaat malam hari ini Tuhan. Walaupun banyak kaum wanita di mana Tuhan setelah panggil suami-suami yang tercinta, tapi Engkau tetap selalu memberikan kaum wanita di tempat ini, ibu-ibu tetap kuat. Walaupun sebagai ibu, tak sebagai wanita, Tuhan Kau tolong, Engkau yang berikan kekuatan menghadapi situasi dan kondisi apapun. Tuhan tetap selalu menyertai, memberikan kekuatan di dalam iman Tuhan, supaya semua tetap kuat, tetap sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah kami serahkan seluruh jemaat-Mu sekali lagi di tempat ini. Biar Tuhan pimpin, Tuhan selalu sertai, jaga, lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mengingat pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah yang sudah Kau tetapkan. Tuhan tolong, kiranya Engkau tetap memberkati. Kami serahkan besok hari Minggu ibadah raya, dan hari Kamis untuk persekutuan doa di tempat Ibu Hari, di mana ada doa penghiburan. Tuhan tolong supaya seluruh jemaat-Mu Kau gerakkan semuanya boleh hadir. Berikan cuaca yang terang Tuhan, supaya semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami sebentar meninggalkan tempat ini. Tuhan, dalam perjalanan dari tempat ini sampai di rumah, Tuhan sertai, jaga, lindungi, sampaikan di rumah dengan selamat, tiada kekurangan suatu apapun. Dan Engkau kembalikan pada jam-jam ibadah yang seperti ini dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus, supaya kami dapat senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan hati yang penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah segala doa dan permohonan kami malam hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pulanglah dan bawalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus sebagai anak yang tunggal yang mengasihi saudara dan saya. Dan kiranya karunia Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala